Selamat datang di PPTI 2 Stasiun Benchwork. Pada stasiun Benchwork ini akan saya jelaskan dengan partner saya Yusuf Fardan dan Muhammad Iqbal Nur, dan saya sendiri Alifah Rahmadiani. Oke, di modul benchwork ini lebih menitik beratkan pada pengerjaan di meja kerja, di mana semua pekerjaan dari benda yang masih lonjoran seperti ini akan dibentuk dalam sebuah part-part yang sesuai dengan ketentuan ukuran yang telah kita tetapkan. Oke, untuk selanjutnya silahkan disimak video tutorial atau pembuatan part-part yang sudah ditentukan untuk kursi kuliah. Selamat menikmati. Oke, sekarang kita akan membahas bahan yang dipakai di stasiun benchwork. Pertama adalah square hollow dengan ukuran 20 x 20. Bahan ini dipakai untuk part Union Jack. Selanjutnya square ukuran 25 x 25. Part ini dipakai untuk part rangka H. Selanjutnya adalah round hollow dengan ukuran 20 dengan diameter 20. Part ini dipakai untuk rangka sandaran, kaki sandaran, dan lengan meja. Yang ini adalah round hollow dengan diameter 25. Ini dipakai untuk pipa meja. Dan yang terakhir adalah besi L. Besi L ini dipakai untuk penyangga untuk rak kursi. Yang terakhir adalah plat meja. Plat seperti ini. Bahan ini dipakai untuk seperti plat meja seperti ini dan plat Union Jack. Oke, di sini akan saya jelasin buat alat-alat di benchwork. Yang pertama ada hand drill. Nah, hand drill ini buat ngelubangi yang benda-benda nggak terlalu dalam. Habis itu ada nibbler. Nah, nibbler ini buat motong platnya. Jadi plat yang lonjoran yang tadi itu kita potong pakai nibbler. Habis itu ada angle grinder. Nah, di sini itu buat ngalusin benda-benda yang habis kita potong. Bisa kayak gitu. Habis itu ini berfungsi juga untuk memotong benda-benda yang bentuknya masih lonjoran. Nah, di sini ada dua jenis green wheel-nya. Nah, ini yang buat motong buat ngalusin, yang ini buat ngalusin doang. Jadi ini nggak bisa buat motong. Habis itu ada bevel protector, ini buat tentuin kemiringan sudutnya. Habis itu ada meteran buat ngukur panjang yang mau kita ukur. Habis itu ada penggaris L. Jadi buat motong yang bentuknya itu nanti, semisal itu bentuknya ada kayak bentuknya L atau buat siku itu, jadi ini bisa lebih enak daripada penggaris yang lebih panjang nih. Nah, ini ada penggaris yang lebih panjang. Habis itu ada punch. Habis itu ada ini buat nandain penitiknya. Nah, ini ada dua jenis mata buat ini gergaji. Ini ada yang jenisnya itu 18 TPI sama 24 TPI. Ini ada gergaji tangan atau hacksaw. Ini biasanya digunakan buat motong yang benda-bendanya nggak terlalu keras. Jadi yang buat yang benda-benda keras tadi itu makanya kalau nggak angle grinder. Nah, di sini ada hammer. Habis itu ada sama mallet juga di sini. Ini buat sebelum kita di drill itu kita di punch dulu. Nah, punchnya itu pakai ini. Nah, ini ada buat pengunci atau kunci dari hand drill atau enggak
dari itu. Terus habis itu ada water pass, ini buat nentuin dia itu kemirannya itu sejajar atau enggak, kayak gitu buat ngeratain. Habis itu ini ada twist drill. Twist drillnya itu ada beberapa jenis. Nah, yang biasa kita pakai buat di bench itu ke ukuran 4, 6, sama 8. Jadi itu diameternya kita tentuin, kalau nggak 4, 6, atau 8, seperti itu. Terus itu ada 4 jenis kikir. Yang pertama itu kikir ini buat yang lebih permukaan yang rata. Jadi buat yang semisal kayak rangka H itu pakainya yang ini. Terus yang seperti ini itu jenis kikir yang kedua itu buat yang kayak berlobang. Jadi ini bisa masuk di lubangnya. Nah, ini yang lebih spesifik lagi. Ini yang lebih kecil dan lebih apa ya, nentuin di lubangnya itu kita tentuin. Jadi lebih enak, ada 3 sisinya. Nah, ini yang buat lebih ke porosnya, poros di lubangnya itu. Oke. Jadi di benchworking ini kita mengubah besi-besi lonjoran seperti ini menjadi beberapa part yang berkesinambungan. Di sini aku akan mencontohkan buat part Union Jack. Sebelumnya kita bakal memotong besi lonjoran ini dan menandainya. Untuk menandainya kita menggunakan 2 metode. Yang pertama kita akan menggunakan scriber tool. Pertama, untuk part Union Jack memiliki panjang 370 mm dan lebar 350 mm. Pertama, kita beri tanda terlebih dahulu sebesar 370 mm. Dan allowance 375 mm. Setelah itu, kita perjelas garisnya. Jadi jika menggunakan scriber tool akan memiliki goresan sebesar 2 mm. Selanjutnya kita akan memberikan goresan menggunakan spidol. Seperti tadi kita ukur sebesar 370 mm. Lalu kita perjelas garisnya. Karena menggunakan spidol, ketebalan garisnya cukup tebal, yaitu sekitar 5 mm. Maka untuk penandaan dengan menggunakan spidol kita tidak perlu memberikan allowance saat pemotongan. Oke, kita akan membahas ragum atau vice bench. Di ragum ini yang mempunyai fungsi untuk mengencangkan bahan yang ingin dilakukan seperti dipotong atau dikikir. Ini alat ini berfungsi untuk mengencangkan part itu untuk tidak bergerak kemana-mana. Dalam ragum ini ada 4 part atau 4 bagian-bagian, yaitu pertama adalah sliding jaw. Sliding jaw itu ada yang ini, bagian ini, dimana dia bisa bergerak untuk menentukan part nanti yang akan dipotong sesuai apa ukurannya. Lalu yang kedua adalah vice body. Vice body ada ini tidak bisa dilakukan apapun, ini tetap. Lalu yang ketiga adalah main screw and handle. Nah, ini adalah berfungsi untuk menggerakkan sliding jaw ini. Lalu yang keempat adalah jaw plates. Jaw plates itu adalah yang di antara dua ini, di mana ini adalah sejajar untuk sehingga mengencangkan part tersebut tidak bengkok atau apapun karena ini sejajar. Selanjutnya kita akan men-setup hacksaw. Hal yang kita butuhkan adalah hacksaw dan mata gergaji. Cara men-setupnya adalah kita siapkan dulu alatnya. Lalu kita masukkan celah yang ada di mata gergaji dengan yang ada di hacksawnya, sehingga dua lubang ini masuk sesuai. Setelah berhasil masuk, kita harus mengencangkan di bagian belakangnya agar tidak mudah lepas. Setelah berhasil itu kita pastikan jika mata gergajinya itu lurus sehingga mudah untuk memotong nanti.
Lalu untuk memotong menggunakan hacksaw, pertama kita memberi tanda pada benda menggunakan scriber dan penggaris siku. Untuk hacksaw kita lebih memerlukan penanda yang lebih ekstra, dikarenakan hacksaw itu memiliki toleransi yang sangat kecil. Jadi kita memberikan penanda dengan scriber itu di 4 sisi yang ingin kita potong. Oke, setelah 4 sisi kita potong, kita akan memotongnya. Nah, untuk pengoperasian hacksaw kita harus memiliki posisi, yaitu dimana jika kalian dominan kanan, kaki kiri kalian di depan, lalu kaki kanan kalian di belakang, lalu posisi hacksaw adalah 45 derajat seperti ini. Nah, untuk motongnya itu loh, ini kita jangan menggunakan tangan seperti ini, tapi gunakan kekuatan badan. Jika kalian menggunakan tangan, kalian akan lebih cepat capek daripada menggunakan badan. Setelah satu sisi ini sudah terpotong, kita akan memotong sisi ini, lalu sisi ini, lalu sisi ini, sehingga 4 sisi terpotong dan ini akan menjadi lurus. Setelah berhasil terpotong, kita akan menggunakan kikir juga untuk meluruskan jika ini belum lurus. Di sini aku mau setup buat angle grinder. Nah, yang pertama itu kita siapin buat penguncinya. Ini ada 2 jenis pengunci. Ini buat yang bagian bawah kelihatan. Di sini tuh ada kayak tonjolannya. Nah, itu kita masukin sesuai ini, soalnya ada yang bentuknya gini, kita sesuaiin yang bawah. Jadi yang ada tonjolan ini kita taruh bawah. Nah, habis itu kita masukin buat dinding wheelnya. Pastiin yang bagian permukaan ini ditaruh di atas. Habis itu kita tutup lagi. Nah, ini ada 2 jenis juga. Ini yang ada tonjolan. Kalau buat yang ini buat ngalusin ataupun buat motong, ini kan ada jenis 2. Nah, ini ada yang buat ngalusin sama motong. Itu usahain yang ada tonjolan ini ditaruh di bagian luar. Nah, habis itu kalau udah gini, kita tekan tombol yang ini di belakangnya buat penguncinya. Sambil kita tekan, kita pakai penguncinya sampai benar-benar kenceng. Oke, kalau udah benar-benar kenceng gini, ini udah nggak bisa buat dilepas gitu. Nah, habis itu ini buat yang halusin, setupnya sama, cuma bedanya di sini. Bentar. Nah, ini sama, usahain di bagian penukaan ini taruh di atas. Bedanya kalau ini tuh, ini ditaruh di bagian dalam yang ada tonjolannya. Kalau yang tadi ini buat motong, itu tonjolan ditaruh di luar. Kalau ini taruh di dalam, karena ini bentuknya kayak cembung. Dengan yang sama, jangan lupa ini ditekan sambil buat ngencenginnya. Nah, benar-benar ini nggak bisa dilepas lagi. Kalau udah gini, ini kalau mau ngecek, ini tekan, ini benar-benar nggak bisa dilepas lagi. Oke. Di sini akan saya jelaskan buat pengoperasian dari angle grinder. Nah, yang itu tadi ada satu part yang ketinggalan, yaitu wheel guardnya ini. Nah, ini fungsinya itu untuk melindungi badan kita ataupun mata agar tidak terkena cipratan api saat motong.
Dan jangan lupa pakai kacamata ya. Terus pakai APD yang benar karena pada saat pengoperasian nanti itu bisa jadi cipratan atau potongan dari benda kerja yang kita potong itu bisa terkena badan kita. Nah, itu buat setup di videonya ini, usahain ini yang mau dipotong ini jangan terlalu jauh sama ragum, karena misalnya seperti ini terlalu jauh, dia akan kena getaran terlalu banyak. Nah, usahain pada saat memotong ini dikira-kira aja yang benar-benar presisi agar ini tuh nggak gerak. Ini benar-benar nggak gerak. Nah, habis itu pada saat motong usahain api yang mau kena ke badan kita itu di bagian kiri ataupun bagian kanan. Nah, itu terserah dari kenyamanan kita gitu. Nah, kalau misalnya ini di kiri kita, jadi nggak terkena badan kita, nggak terkena juga mata kita. Jadi ini bagian kiri. Ini kita kasih toleransinya itu 1 sampai dengan 3 mili. Jadi ini ada 2 garis, yaitu garis yang memang itu ukurannya dan juga 1 garis buat allowance-nya itu. Nah, kita buat motongnya itu di antara allowance ini. Jadi motongnya itu di antara 2 garis ini. Ini garis yang ketentuan utamanya atau yang mau dipotong. Nah, ini allowance-nya, garis allowance-nya itu setelah benda yang mau kita ambil. Jadi benda ini yang mau kita ambil dengan ukuran 355 mili. Allowance-nya itu 1 sampai 3. Oke, pada saat motongnya nah, ini hasil potongannya. Ini kalau dilihat seperti ini, dia nggak lurus. Nah, ini kenapa? Karena bisa jadi pada saat motong posisi badan kita tuh nggak lurus sama benda kerjanya. Bisa seperti kanan atau kirinya. Jadi itu yang mempengaruhi hasil potongan. Dan juga ini tuh kalau misalnya seperti ini, kita perlu yang namanya kikir. Jadi kikirnya itu tadi kita kikir sampai ini permukaannya tuh bener-bener dia tuh sejajar ataupun rata. Jadi nggak ada yang tinggi ataupun pendeknya seperti itu. Di bagian ini kita mau ngikir benda yang tidak rata. Jadi ini ada satu permukaan yang dia tuh nggak rata gitu. Nah, kita pasang dulu di sini di ragum. Saya benar-benar kenceng. Terus kita pakai kikir yang ini. Buat yang ini buat permukaan rata semua. Kita kikir. Nah, kikir tuh dia bisa seperti ini. Atau enggak kalau misal kalian lebih nyaman buat berdiri, dia bisa seperti ini. Nah, ini bisa dua cara. Jadi ini digesek ini sampai benar-benar permukaannya itu rata. Oke, di sini kita akan nge-setup buat hand drill. Nah, yang pertama itu kita siapin dulu twist drillnya ukuran 6. Kita masukin. Pertama ini buka dulu ya. Ini dibuka dulu sesuai dengan kelebaran hand drillnya. So kita masukin. Sesuaiin, ini benar-benar udah sampai mentok ya. Jangan cuma segini atau segini. Nah, ini sampai mentok. So kita kencengin lubangnya. Nah, ketiga lubangnya ini harus benar kita kencengin sampai benar-benar kenceng. Oke, kalau udah, ini pastiin jangan sampai lepas. Jadi kalau ditarik ini benar-benar nggak bisa lepas. Oke, di sini akan saya jelaskan buat pengoperasian dari press drill. Nah, di sini ada bagian-bagiannya, yaitu ini buat tuas on off, ini tuas buat turun, ini ada mejanya, ini ada caknya. Cak ini buat kencengin. Nah, oke. Terus fungsi dari press drill ini sendiri tuh buat ngelubangin benda-benda yang lebih keras atau yang sulit dijangkau dari hand drill. Nah, untuk nge-setupnya ini ada benda yang udah ditandain di sini X. Nah, pertama kita buat ini dulu
kita dikencengin dulu, pastiin ini lubangnya udah bener-bener pas atau enggak. Kita masukin, ini bener-bener sampai mentok ya. Habis itu kita kencengin. Ketiga lubangnya jangan lupa, jangan cuma satu. Nah, habis itu kalau udah kencang, kita pasin yang bagian udah kita tandain X-nya tadi ke sini. Kita pasin di bagian tengah. Ini dipasin dulu apakah udah sampai di tengah atau belum. Kita tentuin di tengah-tengah diameter yang mau kita lubangin. So kita hidupin. Nah ini usahain ini benda udah benar-benar kencang. So kita drill. Nah sampai benar-benar berlubang. Nah untuk hasil lubangnya seperti ini. Ini udah benar-benar di tengah yang X-nya tadi, kayak gitu. Oke, alat ini bernama nibbler yang berfungsi untuk memotong plat. Saat kita memotong plat, pertama kita beri tanda dulu garis di mana yang akan kita potong. Lalu kita beri juga allowance untuk alat yang kita pakai. Untuk nibbler, allowance-nya hanya perlu sedikit sebenarnya karena alat ini sangat akurat, namun memiliki kelemahan juga yaitu hasil yang akan melengkung. Oke, kita lakukan. Hasil nibbler itu sangat lurus, di mana dia memiliki toleransi yang sangat detail. Ini hasil nibbler, namun memiliki kelemahan, yaitu dia membuat benda atau plat yang dipotong itu menjadi melengkung seperti ini. Oke, di bagian ini saya akan jelaskan buat bench grinder. Kita terlebih dahulu buat fungsinya, yaitu bench grinder itu buat merapikan plat yang habis dipotong tadi. Misal ini kan masih ada garis putih nih. Ini garis putih ini harusnya kemakan. Jadi garis putih ini tuh kayak garis pertandanya itu tuh di allowance-nya. Nah ini harus kemakan di bench grinder ini buat ngerapiin. Nah bagiannya itu ini ada tombol on off. Ini ada batu gerindanya. Ini buat pelindungnya, pelindung matanya. Nah ini buat tatakan atau mejanya dari benda kerjanya seperti ini. Oke, untuk penguasanya itu ini kita yang ada putih-putihnya ini, garis putih-putih ini harus kita makan atau kita kurangin sampai benar-benar rapi. Nah, pastiin dua ini harus kita buka. Kita buka dulu. Habis itu on off-nya ini kita hidupin. Kita makan. Usahain posisi badan kita itu sejajar sama alat dan benda kerja yang mau kita buat. Nah, di sini kan dia baru cuma satu sisi. Jadi mau kalau misal nanti di sisi yang baliknya ini dia belum kemakan. Nah, kita balik aja cara motongnya itu dengan kalau tadi itu seperti ini. Nah, kita baliknya jadi yang bagian sini itu kemakan di bagian atasnya ini. Jadi posisinya seperti ini. Kita balik.
Oke, kalau udah seperti ini, jadi ini benar-benar dia udah kemakan. Ini yang sisa dikit itu kita tentuin dulu garis lurusnya, sudut pandang kitanya, tentuin dulu ini. Habis itu udah kita potong, habis itu kita rapiin, dan ini udah jadi benda yang habis kena mesin bench grinder ini. Oke. Alat ini dinamain meter saw. Alat ini berguna untuk memotong benda yang padat biar agar lebih mudah. Cara pengoperasiannya adalah pertama kita bikin garis untuk berapa yang ukuran yang kita potong. Setelah kita buat garis, kita tentukan di sini, lalu kita kunci. Oke, jika sudah terkunci dengan benar, lalu pastikan dia tidak akan bergerak. Setelah itu, kita nyalakan, lalu kita turunkan. Untuk mesin ini tidak boleh kita turunkan secara cepat karena dapat membuat gigi ini membending, sehingga kita harus turunkan secara perlahan, sehingga sampai benda ini terpotong. Oke, alat ini juga sama meter saw, namun memiliki kelebihan khusus, yaitu dapat menentukan sudut yang ingin dibuat saat dipotong. Dalam praktikum PPTI 2, kita menggunakan sudut 45 derajat. Di alat ini kita dapat mengatur sudut di sini, yaitu dengan cara Nah, untuk 45 derajat ada di sini. Saat pengoperasian juga sama seperti meter saw hijau yang sebelumnya. Kita mengencangkan alat yang ingin dipotong, lalu tentukan sudut yang ingin dicari, lalu itu kita potong. Setelah berhasil itu otomatis dengan sudut yang didapat apa yang kita setting tadi. Saya akan menjelaskan mengenai alat manual pie bender yang digunakan untuk membengkokkan benda kerja berbentuk silinder seperti pada part rangka sandaran dan kaki sandaran. Beberapa alat pendukung yang digunakan ada water pass, meteran, dan spidol. Manual pie bender terdiri dari beberapa bagian seperti klem yang digunakan untuk mencekam benda kerja, kemudian ada bendise yang digunakan untuk busur pembentuk, dan selanjutnya ada roll penjepit yang digunakan untuk menjepit dan membentuk benda kerja, dan yang terakhir ada tuas yang digunakan untuk menentukan besar sudut yang diinginkan pada saat membengkokkan benda kerja. Selanjutnya kita akan membentuk part kaki sandaran. Pertama kita siapkan besi round hollow iron tube dengan diameter 20 mm dan panjang 629 mm dan allowance panjang 3 mm. Kemudian kita bagi jadi 3 bagian dengan ukuran 125 mm, 164 mm dan 340 mm. Pertama kita masukkan benda kerja ke dalam klem. Kita pastikan titiknya pas dengan tadi yang kita beri panjang 125, sebelumnya kita beri allowance sebesar 25 mm. Kemudian jika sudah pas kita masukkan. Selanjutnya kita taruh water pass pada sisi sininya untuk menentukan apakah benda kerja sudah lurus atau belum. Kemudian ini kita akan bending sebesar 90 derajat.
Setelah 90 derajat, lalu kita kembalikan ini kepada posisi awal. Setelah selesai, kita keluarkan benda kerja dengan cara mendorong bagian ujung keluar. Dan part kaki sandaran selesai.